Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor nikel. Yang pertama ada saham Inco ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat saham Inco ditutup melemah 1,98%, close di harga 6.200 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham Inco ya, kalau kita lihat di sini memang dia udah tembus area support terdekatnya ya di area 6.825-an ya yang saya tandai terkonfirmasi ditembus. Jadi saham Inco masih berpotensi ya untuk melanjutkan penurunannya kembali ya untuk menguji area support berikutnya di area 5.800 sampai 5.900-an ya yang saya tandai di sini. Jadi masih ada potensi memang Inco untuk, masuk ya, turun lagi masuk ke area support ya, seandainya, terjadi rejection kita bisa ambil posisi ya untuk saham Inco ini. Jadi kalau yang belum punya barang, jangan buru-buru masuk ya di saham Inco, kita tunggu pantau aja di area support-nya. Saham Inco kita coba cek buyer-nya di sini, ya ada sedikit akumulasi ya di perdagangan hari Jumat ada CC, AK, PD, RX ya. Sellernya ada BK, ZP, NIYU. Jadi kalau yang belum punya barang tunggu dulu aja sedikit lagi ya di area support. Kalau terjadi rejection dan ada akumulasi kita bisa ambil posisi ya untuk saham Inco. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham MBMA ya. Yang di mana di perdagangan hari Jumat ya MBMA ditutup melemah ya, melemah 1,38%, close di harga 715 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham MBMA ini, kalau kita lihat di sini ada support yang cukup lumayan kuat ya, yang di mana di sini ada resisten ya, 2 kali tersentuh ya, ternyata breakout sekarang menjadi support ya, terdekat di area 690-an ya, yang saya kotakin di 680 sampai 690-an ya. Selama support ini tidak ditembus, saham Eee, MPMA ini masih berpotensi ya untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk resisten terdekatnya di area ini, di area 855-an ya. Jadi kita bisa pantau ya di area support ini beberapa hari ke depan kalau dia valid membentuk swing low dan kuat tertahan dan terjadi akumulasi kita bisa ambil posisi ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham, MPMA ini. Kalau seandainya support ini dijebol ya berarti akan melanjutkan penurunannya ya untuk support berikutnya di 595 ya. Jadi kalau yang belum punya barang kita bisa pantau ya dia udah masuk area support untuk saham MPMA ini. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham NCKL ya yang dimana di perdagangan hari Jumat saham NCKL ditutup menguat 1,87%, close di harga 1.360 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang area supportnya udah ditembus ya, terkonfirmasi ditembus di area 1.410 ya, terkonfirmasi ditembus dan kalau kita lihat di sini ada candle merah ya sempat naik ya ke area resisten dan reject ya. Jadi masih ada potensi memang untuk saham NCKL untuk melanjutkan penurunannya kembali ya, untuk saat ini harganya masih cukup nanggung ya. Jadi kalau yang belum punya barang, tunggu dulu aja ya. Di sini kita lihat ya, dia jebol support. Nah, di sini terjadi swing high ya, reject ya. Dia ada potensi memang dia akan, eee, melanjutkan penurunannya ya. Kita bisa pantau dulu aja. Jadi kita bisa tunggu di area support, di area 1.215-an ya, yang di mana di sini juga di area 1.175 ada gap yang belum ditutup ya. Jadi, saham, NCKL ini, pantau dulu aja ya, jangan buru-buru masuk ya untuk saham NCKL ini. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham, NICL ya, yang di mana di perdagangan hari Jumat saham NICL ditutup melemah 6,13%, close di harga 995 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham NICL ini, udah 2 kali ya dia
gagal ya. Ini reject di EMA 20 dan reject lagi di EMA 20. Jadi, kita bisa pantau ya di area support. Kalau kita lihat di sini juga terdapat support yang cukup kuat di area 945-an ya, yang saya kotakin di sini ya, sempat berapa kali disentuh ya, cukup lumayan kuat juga. Jadi kalau yang belum punya barang, kita bisa pantau ya, udah masuk di area support. Sebenarnya kita bisa ambil posisi ya, kalau dia turun sampai 950-an ya, kita bisa ambil posisi ya. Tapi disclaimer ya, analisa kembali ya. Kalau seandainya support ini ditembus, ada potensi turun lebih dalam ya untuk saham NICL ini. Kalau kita lihat di sini ada area gap ya di area 670-an ya. Gap yang cukup lumayan lebar yang belum tertutup ya. Jadi kita bisa pantau ya untuk beberapa hari ke depan kalau seandainya dia kuat tertahan di area support dan terjadi akumulasi, kita sebenarnya bisa ambil posisi ya. Kita coba cek di sini, netral aja yang masuk dari Jumat ada XL, PD, PZ, dan AG. Kita bisa pantau dulu aja ya untuk saham, NICL ini. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham TINS yang di mana di perdagangan hari Jumat saham TINS ditutup melemah 3,34%, close di harga 3.760 ya. Kalau kita lihat secara teknikal saham TINS dia jebol area support ya yang saya tandai di sini. Yang di mana di sini tadinya dia, bentuk swing high ya ditembus ya, resistannya ditembus, sekarang jadi support. Ternyata dijebol ya area supportnya. Jadi untuk saham TINS masih berpotensi ya untuk melanjutkan penurunannya kembali ya, untuk support terdekatnya di 3.420-an ya. Jadi untuk saham TINS, jangan buru-buru masuk ya, kita bisa tunggu dulu aja untuk saham TINS ini, karena dia masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Kita coba cek ya, kalau kita lihat di sini untuk saham TINS ada akumulasi sebenarnya di saham TINS ini di perdagangan hari Jumat, ada PD, AK, ZP, dan BK ya yang jualan LG, BB, CC, XL ya. Rata-rata di sini ada asing masuk ya. Jadi, kita bisa pantau dulu aja ya, kita bisa tunggu dulu aja untuk saham TINS di masih cukup menarik sebenarnya saham TINS ini, ada akumulasi di area-area support ya. Jadi kita bisa pantau untuk beberapa hari ke depan ya untuk support ya supportnya di 3.420 ya. Selama bertahan di atas 1.420 saham TINS memang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk mengejar gap. Di sini ada gap terdekat di 4.150-an ya saham. Jadi masih cukup menarik ya untuk saham TINS. Ya oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.